Shalom Bapak Saudara. Semangat nggih, masih semangat puji Tuhan nggih, puji nama Tuhan. Ya, habis nyenek dan habis ngopi ya. Saya undang yang di belakang bisa mengisi yang di depan dulu, dipenuhi yang di depan dulu. Monggo, yang di belakang bisa ke depan. Oke, sebelum kita mulai sedikit saya bercerita nggih. Jadi di sesi 1 tadi kan saya pikir semua pasti ngantuk ya. Sedikit ngantuk kan, enggak luar biasa umpan enggak ngantuk. Jadi tadi saya kan duduknya berjajar Pak Eri, saya sama Pak Daniel K. Ketika sesi pertama disampaikan, Bu Retno menyampaikan, ayo jawil sebelah kiri kanan kamu tuh berpotensi. Ingat ya, tadi bilang begitu. Saya jawil Pak Daniel. Pak Daniel, wih kok dia mau jamkan mata. Terus saya jawil Pak Eri. Wih, oh iya nek usung semene orang ngantuk. Dalam hati saya, wah iya ya. Usung semen we orang ngantuk, ngangkat semen we orang ngantuk. Lebih lagi kita mengangkat nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita akan gak ngantuk ya. Haleluya. Gak ngantuk, puji nama Tuhan. Amin nggih. Bukan hidup semen. Oke nggih. Setuju nggih hari ini di sesi 2 dan seterusnya kita gak akan ngantuk-ngantuk lagi. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau tinggikan nama Dia. Dia Yesus telah mati bagi kita, menyelamatkan kehidupan kita. Yesus telah mati bagiku, Dia selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan, Dia Yesus telah mati bagi hidupku. Dia Yesus telah mati bagimu. Ya Tuhan, selamatkan diri. Amin. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat
serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah tiba di dunia. Dia Tuhan, katakan dengan iman. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah, hanya Dia segalanya. Katakan hanya bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, saya undang saudara untuk bangkit berdiri ya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian. Amin. Biarlah setiap hormat syukur kita hanya bagi Dia, Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, ya Yesus. Amin. Hanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari sembah Allah saat pagi hari ini, saat siang hari ini. Kita mau naikkan syukur kita hanya bagi Dia. Haleluya.
kami mau sembahmu, kami mau naikkan pujian hanya bagimu. Haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Semuanya jemaat Tuhan membuka mulut, membuka hati, meninggikan namanya, bersyukur pada Dia, Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan jiwa kita. Haleluya, kami bersyukur, syukur. Kami mau sembahmu Tuhan, glory. Kami rindu Tuhan, Kau nyatakan hadirat-Mu, menjamah, mengubah setiap kami. Haleluya, glory Tuhan, syukur. Angkat hatimu hanya untuk Dia, angkat suaramu bagi Dia. Syukur, syukur. Haleluya, syukur bagimu. Kami mau nyanyi hosana hanya bagimu Tuhan. Haleluya, syukur. Ku nyanyi hosana bagimu Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk. Ya Tuhan, benar Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Kau layaki sembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Kau layaki sembah, Kau layaki sembah, Kau layaki sembah.
Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa, kami boleh melewati hari-hari ini karena kasih kemurahan Bapa. Dan saat ini Bapa, kamu siapkan hati kami untuk mengikuti acara sesi yang kedua. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai sesi 2 ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Yesus telah rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Amin. Dan biarlah Yesus menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang menjadi fokus kita. Dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya, Dia bagi, katakan dengan iman. Dialah segalanya, besar kecil korbankan dirinya. Dialah segalanya, Dia bagiku, katakan dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, apa Bapak Saudara, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, katakan dialah segalanya. Amin. Dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu. Oh, dari batu karang dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis seperti air madu. Amin. Dari batu karang dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, katakan dengan iman, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu. Sekali lagi katakan, oh lihatlah Tuhan itu baik. Oh lihatlah Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Tuhan kita Yesus Kristus sungguh baik. Amin. Yesus Tuhan kita begitu ajaib. Amin. Kuasanya begitu ajaib, namanya begitu ajaib, darahnya begitu ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selama. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah. Amin. Oh. Haleluya. Sekali katakan tak berubah. Lebih lagi katakan dengan iman. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Silakan duduk baik saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Yesusku adalah pembela yang sempurna. Menghapus dosaku, dosaku, cintamu sempurna dalam terangmu, dalam terangmu ku berjalan, dengan darahmu aku aman. Mahkota duri bukti cintamu, kau rela mati gantikanku. Kini ku bersungguh berjanji untuk setia selamanya. Kita pujikan dari awal. Hidupku dahulu yang tak mengenalmu, hidupku dahulu
terhilang, terbuang, dan kini Kau hadir menghapus dosaku, cintamu sempurna. dalam terang-Mu Tuhan, Dalam terang-Mu ku berjalan, dengan darah-Mu aku aman. Mahkota duri putih cinta-Mu, Kau rela mati gantikanku. dalam terang-Mu, dalam terang-Mu ku berjalan, dengan darah-Mu aku aman. Mahkota duri, haleluya, Kau rela mati gantikanku. Kini ku tersungguh berjanji untuk setia selamanya, tiada ku ragu. Tiada ku ragu untuk percaya Kaulah pembela. Kaulah pembelaku yang sempurna, tiada ku ragu. Tiada ku ragu untuk percaya Kaulah pembelaku. Amin. Yang sempurna, dalam terang-Mu ku waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas saat sore. Aku rela mati gantikanku. Ini ku tersungguh berjanji Ku setia selamanya. Ini doa kami, ini kerinduan kami, untuk kami tetap setia selama-lamanya kepada Engkau. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain untuk setia kepada Engkau Tuhan. Kalau kami tidak setia kepada Engkau, kepada siapa lagi kami untuk setia? Karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan hidup kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Ada dua pilihan bagi kita. Kalau masih tetap duduk, jangan ngantuk. Tapi kalau ngantuk, dengar khotbah berdiri, mau enggak? Pilih duduk atau berdiri? Duduk ya, tapi berarti jangan ngantuk. Karena kalau ngantuk itu sama, saya juga ngantuk. Karena ngantuk itu kepanjangannya adalah retreat ini nganti sesok gitu ya. Bayangkan nganti sesok itu kita masih dengar sesi, tetapi memang ini siksaan bagi daging kita. Tetapi latihan bagi kerohanian kita. Betul ya? Siapa yang tidak tersiksa hari-hari ini? Kalau
ada yang sangat-sangat tersiksa, siksaan saudara tidak melebihi siksaan dari Mas Pandu. Betul, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri yang sedikit membuka, karena saya ngantuk, saya buka separuh gini, beliau mondar-mandir keluar masuk. Tapi beliau ada di tempat ini. Tepuk tangan buat Mas Pandu. Luar biasa, saya ngerasake. Saya enggak ngerasake sakitnya, tetapi ngerasake saya enggak bisa tidur karena melihat dia sakit. Aduh. Nanti saya mau diskon 1 slide, jadi rodok pendek sedikit Pak. Mohon maaf tak diskon 1 slide gitu ya. Ini bonus buat Bapak Ibu Saudara yang mau mendengarkan dengan kondisi ini berat bagi pembicara untuk menyampaikan di jam-jam yang memang tidur itu enak gitu ya. Tetapi ingat, saudara tidur, saudara akan dimurkai oleh Allah. Ya. Ini keras Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara pilihannya adalah, kalau saudara setia, saudara akan mendapatkan Kristus. Kalau saudara tidak setia, saudara akan dimurkai oleh Allah. Saya ngomong ini dalam nama kuasa Kristus. Betul. Kalau saudara tidak mau minta ampun sama Tuhan, saudara dimurkai oleh Allah. Tapi hari-hari ini saya melihat orang-orang yang murka. Tahu murka sama murka beda loh ya. Tahu Mbak? Murka tahu? Enggak tahu ya. Kalau murka tahu? Apa murka? Marah. Saya harus memakai segala cara supaya kalian tidak ngantuk, saudara-saudara. Karena saya juga ngantuk. Betul ini, saya tidak ini kayak gandul gitu ya. Mungkin kalau di tensi ini naik lagi Pak. Tapi saya sudah siapkan amlodipin 5 mg. Ini tak kasih Mas Pandu. Tapi tidak boleh minum itu ya, dengan ya. Sate kambing. Ya ini biar gak ngantuk ya. Kalau murka Mas? Serakah, mangane oke. Lawuh ditumbuk sego, tumbuk lawuh, tumbuk sego, tumbuk lawuh sego. Itu murka. Tapi kalau murka itu adalah kemarahan yang sangat besar. Dan kalau yang marah, maaf, hanya Bapak Gembala saja. Sepele kecil. Apa sih daya Bapak Gembala gitu ya. Tapi kalau yang murka adalah Tuhan. Kalau yang murka adalah Allah. Medeni ra. Kalau Mbak Dita apa? Saya akan menyampaikan sebagai pembicara yang tidak sempurna ini Pak. Kalau pagi kemarin Mas Nus hampir sempurna. Kalau saya tidak sempurna. Saya kebiasaan, saya itu lengan panjang Pak. Mohon maaf kalau saya di depan pakai lengan pendek Pak. Saya punya standar sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau di depan harus lengan panjang. Kalau duduk sebagai jemaat tidak boleh, saya harus minimal pakai hem. Ini jangan merasa bersalah loh ya yang pakai kaos-kaos gitu. Jangan ya, ini standar saya. Jadi mohon maaf saya di depan pakai ini, untung tidak celana pendek, celana panjang. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya usahakan sampai jam 12:04 ya. Kalau nanti belum selesai, sudah jamnya menunjukkan 12:04, tetap selesai Pak ya. Tidak apa-apa ya. Gitu ya. Kita akan buka dulu di Efesus 2 4-10. Kita akan buka bersama-sama, kita akan baca. Tapi saya ingin mulai dari ayat yang pertama sampai ke 10. Mari kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara semuanya baca ayat yang genap. Efesus yang kedua, ayat 4-10. Perikop judulnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging
dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Khotbah pagi tadi, Bapak Gembala, saya mengambil satu kata-kata yang bagus. Dosa itu, ini kata-kata saya, tetapi berdasarkan apa yang saya dengar dari beliau. Dosa itu merusak diri kita dan juga mengakibatkan maut. Jadi dosa itu sendiri sudah merusak kita dan juga mengakibatkan maut. Jadi akibatnya dua, Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah merusak diri kalian, pikiran, segala aspek dalam hidup kita itu dirusak oleh dosa. Dan juga mengakibatkan maut, kekekalan. Di dunia ini dosa itu sudah merusak kita semua, tatanan nilai, persepsi kita, cara pandang kita, tujuan-tujuan kita itu dirusak oleh dosa. Dan ketika nanti kita tidak tinggal lagi di dunia ini, dosa itu juga mengakibatkan maut, kematian yang kekal. Artinya dosa ini sungguh sangat luar biasa mengerikannya. Tapi kadang-kadang kita menganggap itu tidak terlalu mengerikan karena nanti akibatnya masih lama gitu ya. Tapi Bapak Gembala sering sampaikan bahwa dosa itu tetap ada konsekuensinya. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kalau pernah saya buat sebuah narasi gini, bahwa dosa itu menikam jiwa. Dosa itu memasung kita. Dosa itu meracun kita. Dosa itu mengalir dalam sel-sel dalam tubuh kita. Dan semua orang berteriak, siapa yang bisa mentawarkan jiwa kami dari pasungan dosa? Siapa yang bisa mencabut sembilu dosa dari tubuh kami? Di dosa itu betul-betul mencengkram kita. Kalau Bu Retno tadi gambarkan sebuah rantai gitu ya. Sebuah rantai yang mengikat kita, memasung kita. Di dosa itu begitu luar biasa dampak kerusakannya. Sadar enggak kita melakukan dosa itu dengan sadar. Tapi kita tidak sadar akibatnya itu luar biasa gitu loh. Kita dengan sadar memilih untuk berbuat dosa, tetapi kita tidak sadar bahwa dosa itu merusaknya itu luar biasa. Kenapa saya enggak tahu ya, tema-tema di MCC itu selalu bicara tentang ini ya Pak. Tapi dengan berbagai macam sisi-sisi dan itu menuju arahnya adalah ya orang berdosa harus bertobat, ini ada kasih karunia, kamu tinggal menerima, itu saja. Tidak tentang ayo bagaimana bisnis yang sukses, bagaimana enggak. Kalau kemarin bilang selamat pagi, saya kaget selamat pagi, semangat pagi Pak gitu ya. Mulai ke seminar ya lunak gitu ya. Tapi bersyukurlah, saya tidak ngape-ape MCC enggak. Tapi bersyukurlah Bapak Saudara, kalau tema di retreat semuanya tadi itu tentang hal ini, enggak geser sedikit pun. Saya enggak tahu, pengen marah gitu loh Pak. Gemes loh. Kowe dora bertobat ngono ki. Dimurkai Allah ngene. Ini cara saya. Ya enggak tahu. Saya enggak tahu kenapa ini diajarkan terus gitu ya. Apa bebal Pak?
Wah iya, luar biasa itu ya. Tidak, supaya apa? Karena nanti kalau kita tahu betapa dahsyatnya dosa merusak jiwa kita. Nanti ada berita baik dan Bapak Ibu Saudara tidak boleh egois. Karena tahu betapa merusaknya dosa. Nanti malam kalau tidak salah tentang penyampaian kabar baik. Ya. Kalau kita tahu betapa dosa itu merusak kita harus sampaikan kepada banyak orang. Tetapi kita sampaikan berita baiknya, jangan berita buruknya. Kita sampaikan kabar baiknya. Tidak diweden-wedeni. Kowe ora percaya Gusti, mlebu neraka. Ditombak sirahmu. Sekon dhuwur sampai ngisor. Horizontal, vertikal. Tapi kita sampaikan berita baiknya itu loh yang sangat luar biasa. Kristus itu mencontohi kita. Dia selalu tidak fokus kepada dosa-dosa kita. Tapi dia fokus kepada gelem ora kowe bertobat, gelem ora kowe terima keselamatan itu loh. Jadi saya sepakat dengan Bu Evi ya namanya ya. Bu Evi gitu ya. Jadi di sini tidak ada yang bebal. Tetapi sedang diberikan bekal, diberikan sangu, diberikan apa lagi? Supaya nanti ketika Bapak Ibu Saudara sudah tidak ikut retreat ini, pulang itu sampaikan kepada orang lain. Gitu, ada kabar baik untuk bisa menjawab kabar buruknya. Karena kabar baik dikatakan baik kalau ada kabar buruknya. Kalau hanya kabar buruknya kan tidak tahu bagaimana baiknya kabar baik itu. Mas Pandu sudah pernah sehat? Pernah. Jadi tahu betapa pentingnya sehat. Karena saat ini mungkin sedang kurang sehat. Ya Mas ya. Kasih tahu kabar baiknya tentang sakitnya jenengan kepada orang lain. Bisa enggak? Apa kabar baik? Puji Tuhan. Dia sakit tapi bisa menyampaikan kabar baiknya bahwa Tuhan masih mendampingi dia, ngancani dia. Bayangkan yang sehat orang dikancani Tuhan. Lebih ngeri ya Pak ya, betul. Maaf loh yang mau ya kalau boleh mengambil dari saudara seberang. Sakit itu katanya adalah tabungan kita di sana. Tapi kalau boleh ya jangan sakit. Tabungan duit. Pilih ndi ya gitu. Pilih ndi lara disertai Tuhan. Daripada sehat tidak disertai Tuhan. Sakit disertai Tuhan. Sehat tidak disertai Tuhan. Yang pertama, kan hanya itu pilihannya. Neng yen kon milih sehat disertai Tuhan. Lah ya betul. Karena tadi tidak ada pilihannya ya. Pilih ndi kowe Mas? Sudah sakit tidak disertai Tuhan. Remuk. Oke ya lanjut, langsung slide yang ketiga Mbak. Kedua. Hilang ya. Enggak apa-apa. Saya bacakan saja. Di ayat 1 dan 3 ini adalah keadaan manusia. Keadaan manusia adalah mati secara rohani. Dikarenakan dosa-dosanya. Mati secara rohani itu apa? Tidak menghargai hal-hal yang rohani. Ngantuk itu menghargai hal-hal yang rohani tidak? Ya, ngantuk itu bisa memang ya capek Pak, tapi ngantuk itu adalah pilihan sebenarnya. Milihlah untuk tidak ngantuk, lek-lek yang mripate. Ganjel korek gitu ya. Menurut saya itu adalah pilihan. Saya sebenarnya kalau memilih untuk ngantuk,
Saya izin Pak Daniel, karena Pak Daniel itu orangnya baik banget gitu ya. Pak, bisa enggak diganti Pak? Diganti jadwalnya gitu ya misalkan. Tapi saya memilih untuk di tempat ini tidak ganti pakaian, tidak ganti busono gitu ya, tidak jongkatan, penting karena tidak mengurangi keselamatan gitu ya. Saya harusnya pulang ganti lengan panjang dan sebagainya, kita melitit gitu, pembicara gitu lah. Wis lah saanone wae, yang penting nganggo hem saya bilang. Saya memilih untuk itu. Saya pengen Bapak Ibu juga memilih untuk tidak ngantuk. Ya. Karena kalau ngantuk dikatakan di sini apa? Tidak suka hal-hal yang rohani dan itu berarti kita sedang mate. Keras iki, mate. Kowe turu coba. Rawani turu saiki. Tadi saya sudah ngobrol dengan Bu Nyuman, dengan Bu AC. Sudah saya diskon 1 slide ya Bu ya. Ya. Bahwa keadaan manusia yang disampaikan slide selanjutnya Mbak, ini bonusnya sudah tidak usah aja ya. Yang pertama adalah mati secara rohani dikarenakan dosa. Dosa itu mengakibatkan kita mati secara rohani, yaitu dikatakan apa? Tidak suka hal-hal yang rohani, yang jauh dari Allah dan tidak peduli firman Tuhan. Saiki sapa sing wani ra peduli firman Tuhan? Oh, sapa sing ra peduli? Berarti yang Bapak Ibu Saudara ra peduli, Bapak Ibu itu mati. Seneng enggak? Enggak seneng katakan mati. Seneng enggak kowe dikatakan mati kowe? Enggak mau. Karena kita memilih untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Tapi dosa itu membuat kita mati secara rohani. Kita betul dosa itu orang langsung berbuat dosa mati, sek gitu ndak. Urip, meger-meger urip. Neng ya urip-uripan, tahu urip-uripan? Ora. Yang berikutnya, keadaan manusia di Efesus ini dikatakan apa? Mengikuti dunia dan mentaati penguasa di angkasa, yang artinya diperbudak oleh dosa. Jadi mereka mengikuti nilai-nilai dunia. Kalau dunia mengatakan ini, dia mengikuti itu. Kalau dunia mengatakan nilai-nilai yang baik adalah tentang hal ini, mereka tidak mengikuti apa kata firman Tuhan. Itu dikatakan mati rohani dan itu diakibatkan oleh dosa. Dosa itu memang kalau ibarat apa lemper itu, tapi enak masalahnya. Dosa, abon, enak, mati kowe. Bahasa kasar, mate kowe. Itu akibat dosa. Keadaan berikutnya adalah bahwa mereka hidup dalam hawa nafsu, menuruti keinginan daging. Kemanusiaannya itu yang cenderung kepada dosa. Kedagingan kita itu yang sering kita openi gitu ya. Tahu ngopeni daging, ya kita nuruti hawa nafsu kita. Malam minggu yang metanex gitu ya, wis melitit nganggo hem, mangkat nganggo sepatu. Iba kancane, "Bro, neng kono neng anon yo." Set minggu. Ngopi masih ngopi. Wes ame mangkat neng gereja, ame mangkat neng pemuda. Bareng ngerti sapa pembicara nih? Pak Heri. Paling suwe balik meneh gitu ya. Neng anon bae iso ndelok apa-apa. Yang ibadah pagi, ibadah sore juga. Kita lebih senang dengan hal-hal yang tidak rohani. Saya tidak bilang bahwa hal yang lain tidak rohani, tidak. Tapi mari kita prioritaskan hal-hal yang rohani itu penting untuk apa? Mempertumbuhkan kehidupan rohani kita. Tapi kalau dosa itu begitu merusak kita, sehingga kita dipalingkan hidup kita dari hal-hal yang rohani.
Saya punya teman SMP gitu ya, di SMP 4. Dia SMA-nya lebih pintar lagi di SMA 3. Masuk STAN. Akhirnya dia lulus STAN, ditempatkan di Makassar, dia minta pindah di Surabaya. Tidak tahu kena masalah apa, dia akhirnya keluar di situ. Dan ketika saya datang ke rumahnya, dia keluar dengan sarung gitu ya, orangnya besar, hitam, kayak sarung. Dia bawa kopi, kopi pahit ireng, sambil bawa rokok kretek gitu. Nom loh, ini rokoknya kretek gitu. Dia duduk, ngapa bro? Saya sedang mencari kunci kehidupan. Caranya golek piye? Ya hanya di dalam kamarnya itu dia mencari kunci kehidupan. Karena memang kunci kami sedang ngetrisot ya ada. Dia mencari duduk di depan internet. Dulu dia orang aktif, kami sama-sama pelayan di namanya Pasca. Persekutuan SMP gitu ya, saya lupa namanya. Bukan PSK ya, kalau PSK Pelayanan Pasca gitu. Tapi ketika dia sudah lama, ketika kuliah tidak kembali hal-hal yang rohani gitu ya, akhirnya ya hilang. Dan ketika dia ada masalah, larinya ke situ. Saya tidak tahu hari ini, terakhir dia menjaga parkiran, di Dok Sari itu ada futsal, dia jaga di situ. Lulusan STAN, pinter dari pajak. Tapi hari-hari ini dia mencari kunci kehidupan, dia di depan komputernya, tidak pernah keluar rumah. Kalau dipanggil keluar gitu dia tidak pakai kaos, hanya pakai sarung keluar dengan, kalau panggil saya kan, saya tuh parapane mehong Pak. Mehong itu artinya saya tidak tahu artinya, tapi kita mahal gitu ya. Ngopohong. Saya mau jawab apa? Ya berdoa, tidak mungkin mau. Ngopo doa-doa barang gitu ya. Saya wis ketemu kunci kehidupannya. Bahkan dia bilang, "Stongin aku ketemu kunci kehidupan, apapun yang kamu lakukan dalam pelayananmu tak support." Wah, apa iya ya bilang gitu. Tapi ya enggak tahu nganggo dhewe sarung, rambut kathok dawa kayak gitu ya. Tidak suka dengan hal yang rohani. Dosa mengakibatkan hal itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita masih berkutat dalam dosa-dosa kita, bahkan masih dengan aktif berbuat dosa, sakno, sake kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini tidak hanya berlaku buat Bapak Ibu Saudara, buat saya juga. Karena dosa itu betul-betul merusak kita. Dampaknya begitu dahsyat merusak kita, pikiran dirusak, persepsi kita dirusak, tujuan hidup kita dirusak, kabeh dirusak oleh dosa. Slide yang ini ya, baca sama-sama yang paling bawah, bahwa kami 1, 2, 3. Bahwa kami, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ketika kita melakukan dosa itu, pantas untuk dimurkai, diberikan kemarahan, diberikan akibat, diberikan hal-hal yang mengerikan dalam hidup kita. Kalau kita tidak cepat-cepat mengambil jalan untuk kembali kepada Tuhan, bertobat dari hal-hal yang keliru, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang pantas, yang layak untuk dimurkai. Dan ingat, yang memurkai bukan manusia tetapi Allah. Mas Eka nih selentik, tak selentik loro ora Mas. Loro ya, tak selentik loro ora. Tak selentik loro ora. Sakit gelem tak selentik. Wegah. Yang sing nyelentik Tuhan ngono piye. Selentik tok. Loro. Yang sing nyelentik saya tuh Pak Gembelam kan ya paling abang. Selentik Tuhan. Tapi ini dimurkai loh Bapak Ibu Saudara. Allah adalah sang pencipta segalanya. Bumi adalah tumpuan kakinya. Kalau hanya menghukum kita, memurkai kita, kecil bagi Allah. Tapi apa yang Allah lakukan? Slide selanjutnya.
Ini kabar buruknya ya. Keadaan manusia yang pantas dimurkai ini dimurkai oleh Allah. Jika manusia tetap meneruskan kehidupannya yang jahat tanpa ada pertobatan, atau percaya kepada Yesus, otomatis akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang mau masuk dalam neraka? Tidak ada yang mau. Tetapi paradoksnya kita tetap melakukan hal-hal yang membawa kita ke dalam neraka. Tidak ada yang pernah mau kalau ditanya siapa yang mau pergi ke neraka, tidak ada yang pernah mau. Tetapi faktanya kita tetap melakukan hal-hal yang membawa kita ke dalam neraka. Betul atau betul? Dosa itu tidak selalu tentang perbuatan yang salah gitu ya, kalau saya boleh bilang. Tahu berbuat baik tidak melakukan itu juga berdosa. Standar kita itu tinggi Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa kita tidak mampu hidup secara kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita membutuhkan Roh Kudus yang akan menolong kita, membawa kita ke dalam jalan kebenaran. Tetapi jangan takut, kita mampu melakukan hal yang benar, hal yang kudus. Karena kita sudah ada Kristus. Kabar baik dinanti dan diperlukan oleh kita yang melakukan dosa. Slide selanjutnya. Apa kabar baiknya? Allah yang seharusnya memurkai kita, kita yang layak dimurkai Allah, tapi beliau itu bertindak aktif untuk melakukan hal ini. Yang pertama, Allah yang penuh kasih, rahmat, berinisiatif, bertindak melimpahi kita manusia yang pantas dimurkai dengan rahmat kasih karunia. Apa yang dikerjakan oleh Allah? Dia bertindak aktif. Yang pertama adalah apa? Menghidupkan dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun telah mati karena kesalahan dosa, hanya oleh kasih karunia di ayat 4 dan 5. Dia menghidupkan kita, membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita yang harusnya dimatikan, tapi dia bangkitkan kita. Bahkan dia memberikan tempat atau mendudukkan kita di surga bersama dengan dia. Ini tindakan aktif oleh Allah yang sebenarnya pantas untuk memurkai kita. Tapi kita punya Allah yang penuh kasih Bapak Ibu Saudara. Ini kabar baiknya bagi kita. Dengarkan ini setiap waktu, setiap saat. Dan sampaikan kepada banyak orang. Ini loh, ada kabar baik. Allah berinisiatif, ini bukan tindakan manusia. Bukan manusia berupaya, tidak. Tetapi Allah bertindak dengan aktif. Dia menghidupkan kita, membangkitkan kita dari kematian akibat dosa kita bersama-sama dengan Kristus. Dan ini luar biasanya. Kita didudukkan, ditempatkan di surga bersama dengan dia. Enak pora Mas Bayu. Kowe pancen mati loh Mas. Tapi kalau saya Allah tak geret dia, rasa mati. Linggo neng kene jejer karo aku. Linggo kene Mas. Jejer Pak Gembala Mas. Enak ra? Kamu gak akan sepaneng kalau kamu kudus. Karena jejermu kalau ibadah Tuhan Yesus. Mari Tuhan, duduk gini dah. Tuhan, pilih nak. Tuhan enak. Gue hasilnya mati. Entah linggoh ke bareng neng linggohan ki neng surga. Seneng dah? Seneng banget. Wong gue ki pantes saya mati neng neraka kono. Neng neraka ora ono lingguhan. Ono lingguhane mesti ono tombae. Gue gentenan karo Mas Gran. Wis rampung kok gini to Pak Genti. Tapi didudukkan di surga, dibangkitkan dari kematian,
Dan kita tidak hanya dibangkitkan, dihidupkan dari kematian, tetapi diberikan kedudukan, didudukkan di surga. Itu tindakan aktif Allah. Yang kedua, di ayat 5 dan 8. Tindakan Allah adalah menyelamatkan. Keselamatan tidak sekedar pengampunan tetapi juga pembebasan. Keselamatan adalah anugerah pemberian Allah. Ini sudah sering kita dengar. Tidak hanya dibangkitkan, dihidupkan dari kematian, tapi juga didudukkan di surga bersama-sama dengan Dia. Dan Dia juga menyelamatkan kita. Enak banget, wes ini kewalian dari sebenarnya yang harusnya kita dapatkan. Dimurkai, tidak. Dimurkai, no. Tuhan penuh kasih, Allah penuh kasih. Dibangkitkan dari kematian, dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Didudukkan di kursi di surga di sana. Diselamatkan kehidupan kita. Enak banget, ini kabar baiknya bagi kita. Dengarkan baik-baik sampai besok. Nanti besok. Dan ketika pulang dari tempat ini, cepat-cepat sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya kita dengarkan, kita sedang berada pada posisi manusia yang egois. Kalau tahu berbuat baik dan tidak melakukan, itu berarti juga dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar, tahu kabar buruknya seperti itu dan ada kabar baiknya, mari cepat-cepat. Ketika kita tidak ada di tempat ini, kita kembali ke rumah kita, mari sampaikan kepada banyak orang. Nanti di sesi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Selanjutnya, mengapa Allah melakukan hal ini? Mengapa Allah memilih untuk tidak memurkai kita? Karena yang pertama, karena Allah adalah rahmat, Allah adalah kasih, penuh kasih karunia dan kebaikannya. Allah bertindak bukan karena apa yang ada pada kita. Allah bertindak karena Dia adalah kasih, karena Dia adalah penuh dengan rahmat. Dia bertindak berikan ini semua kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu karena Allah, inisiatif Allah. Kenapa Allah melakukan? Karena Dia adalah Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Bukan karena kita, karena Mas Gren orangnya pinter, wis tak kei anugerah kasih ini kepada Mas Gren. Tidak. Pada semua orang, sing pinter, sing bodoh, semuanya diberikan. Dan Allah yang memberikan. Itu terserah Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Untuk menunjukkan mengapa Allah melakukan, untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Allah mempunyai kasih karunia yang melimpah-limpah. Dia tunjukkan, Dia berikan kepada kita semua. Yang harusnya Dia memurkai kita, Dia malah menunjukkan kasih karunia kepada kita, orang-orang yang layak dimurkai, dengan kasih karunia yang penuh, yang melimpah-limpah atas setiap kita. Dia tidak pilih-pilih kasih. Dia tidak pilih-pilih suku, Dia tidak pilih-pilih warna kulit, Dia tidak pilih-pilih status, Dia tidak, semua orang. Itulah Allah yang hebat tadi. Inisiatifnya dari Beliau. Mengapa Allah melakukan ini? Supaya kita berbuat baik. Ketika Allah memberikan kita kasih karunia, memberikan kita keselamatan, memberikan kita kabar baiknya, untuk supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang benar, termasuk ketika kita menyampaikan berita baik kepada banyak orang. Jadi tidak sekedar kita menerima kasih karunia, keselamatan selesai, enggak. Ada maksud Allah di situ. Seperti definisi dosa adalah apa? Tidak tepat sasaran. Kalau saya boleh mengartikan gini, bahwa Allah itu melesatkan anak panah supaya masuk ke sasaran yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita dengan sadar memilih, karena kita adalah anak panah, memilih untuk berbelok. Loh, Allah berarti enggak maha kuasa? Enggak. Maksudnya itu enggak seperti itu. Allah itu maha kuasa, tetapi terbatasi oleh pilihan kita.
Dia Allah sebagai pemanah, dia memanahkan panah itu yaitu kita ke sasaran yang diinginkan oleh Allah. Tetapi kita memilih untuk berbelok. Itulah dosa. Tidak tepat sasaran seperti yang Allah inginkan. Jadi Allah menginginkan ketika kita mendapat kasih karunia yang melimpah-limpah ini. Mari kita melakukan perbuatan baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi jangan egois Bapak Ibu Saudara. Ini adalah milik semua orang. Kita meneruskan kepada banyak orang. Good news-nya. Sekarang yang terakhir. Tema adalah keindahan kabar baik. Apa indahnya kabar baik ini? Sudah baik, sudah indah. Siapa ya? Misalkan Mas Bayu. Mas Bayu ini wis ganteng, pinter main musik, indah. Jadi sudah baik, sudah bermanfaat. Jadi semua yang baik ada pada dirinya. Apalagi kabar baik ini kan ini mempengaruhi seluruh umat manusia. Di mana keindahannya, di mana keunikannya, di mana kehebatan dari kabar baik ini. Terima kasih Mas. Kita lihat sama-sama, kita baca ya yang pertama. Bapak Ibu Saudara kelihatan enggak? Kelihatan ya? Berarti enggak ngantuk berarti ya. Baca 1, 2, 3. Keindahan yang pertama adalah kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah, dihukum oleh Allah, malah diberikan limpahan kasih karunia. Ini aneh tapi nyata Bapak Ibu Saudara. Misalkan saya berhutang kepada Mas Adi. Mas, aku membayar utangku, aku reso. Wes, ora sah dibayar Pak Eri. Nyo tak tambahi 5 juta nggo kowe. Mantap. Saya tanya, kowe kok apik men? Karena dia penuh kasih karunia. Saya yang seharusnya membayar kewajiban saya, tapi malah saya dilepaskan dari kewajiban saya dan diberikan tambahan tadi. Bonus. Itulah Allah kita. Ora sido diseneni, maaf, sorry Pak, aku belum bisa bayar. Sorry ya, ijik sepi iki. Ya aku ngopo kok sepi? Ya ora ngopo-ngopo gitu misalkan. Wis tenang Pak Heri, tak tambahi 10 juta. Tenang lagi. Amin, diaminkan dia. Yang kedua, 1, 2, 3 kita baca. Inilah keindahannya. Kita yang seharusnya mati tadi, tapi dibangkitkan hidup bersama-sama dengan Kristus. Kan paradok namanya. Kudune mati neng diuripke. Inilah indahnya kabar baik itu. Kalau ini indah, mari kita sampaikan kepada indah-indah yang lain bukan. Kesampaikan kepada banyak orang. Indah banget tapi kita tidak pernah bercerita. Indahnya Gunung Andong. Ceritakan kepada banyak orang. Gar wong do munggah gunung kono gitu ya. Gunung Andong indah banget. Gunung Gandul, indah banget. Tahu Gunung Gandul? Tahu Mbak Gunung Gandul? Enggak tahu ya. Mas Lili tahu Gunung Gandul? Enggak tahu. Tahu? Wonogiri? Ya, betul. Silakan rapat dulu nih rencanakan kapan. Siapa tahu MCC munggah gunung bareng-bareng gitu ya. Kemarin sudah ngobrol dengan beberapa orang yuk. Mas Adi Graya munggah gunung gitu ya. Apa? Berkelinci. Harusnya mati tapi dibangkitkan. Yang ketiga, baca sama-sama 2, 3. Aneh lagi kan? Tapi ini indahnya. Kudune neng neraka, tapi malah neng surga. Ora mong neng surga, neng dilingguhke, duduk. Bayangkan kalau Mas Eka tak izinkan masuk di retreat ini, neng ngadeg Mas. Bilang di,
Wes bersyukur loh melu retreat gitu ya. Entak kon ngadeg ngono jek gelem ya jane ya. Tapi tidak hanya itu. Kita yang harusnya mati tetapi malah masuk ke dalam kerajaan surga dan diberikan tempat yang terhormat, duduk bersama-sama. Itulah indahnya kabar baik bagi saudara. Kalau itu indah, kalau itu apik, ayo dikabarke kepada banyak orang. Yang terakhir, baca sama-sama 1, 2, 3. Sesuatu yang sangat-sangat berdampak, yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat berharga. Kita tidak perlu mengeluarkan apapun, tidak perlu menambahkan apapun, tinggal menerima saja, percaya saja. Gampangnya kaya ngene wae, ora kabeh gelem. Apa karena saking gampangnya orang mikir, gampang men. Dikai gampang ra gelem, kayak angel ora iso. Iki jenenge mrekengkong. Jaluk ditendang. Itulah indahnya kabar baik Bapak Saudara. Harusnya mati mendapatkan kehidupan, harusnya masuk neraka, masuk surga, harusnya kita membeli sesuatu yang berat tapi hanya menerima saja. Itulah indahnya kabar baik. Kalau indah, mari kita sampaikan kepada banyak orang di sekitar kita, keluarga kita, indahnya kabar baik itu. Wis kabar baik ditambahi indah. Coba lihat ke atas. Lihat aja. Ada apa? Lampu? Ada apa Alvin? Kipas angin? Widri ada apa? Apa? Internet? Apa lagi? Buyu? Lampu? Apa Mi? Oh lampu. Coba lihat kanan kiri. Ada siapa? Dio, siapa kirimu Dio? Kananmu? Sekarang kasih tahu kananmu. Mas. Mas. Ledakin Mas. Ya ini kanan. Mas. Mas. Kowe ngerti lho. Kabar baik. Indah. Loh. Indah. Kalau kita mengetahui keindahan kabar baik dan sudah merasakan indahnya kabar baik, mari Bapak Ibu sampaikan pada banyak orang. Orang-orang di luar sana itu memerlukan kabar baik ini. Kita sudah mengalami semuanya Bapak Ibu Saudara. Ini kita diberitahu lagi tentang indahnya kabar baik. Kasih tahu kepada banyak orang. Di retreat ini banyak sekali materi-materi yang disampaikan. Kalau Bapak Ibu pengen banyak permainan, jangan ikut retreat MCC. Datanglah neng sekaten. Ono tong setan, ono ombak banyu, ono pancingan gitu ya. Tapi di sini sedang dilatih orang-orang yang sudah merasakan menikmati kabar baik dan nanti akan menyampaikan kabar baik. Ini tidak sedang dinabobokkan dengan permainan sesi 1 sampai 7 permainan semua. Rasa melu numpak bis retreat MCC Dimension Creation. Wah gitu ya. Tapi datanglah neng sekaten alun-alun kidul. Lihat tong setan ombak banyu, mancing mulai ra entek duitmu. Paling-paling mulai nggo arum manis. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, betul mungkin nggo capek mungkin Pak. Tetap kita enggak bisa pungkiri ya. Tapi manusia rohani kita. Kita diintimidasi oleh iblis. Apa wes tak akoni. Diintimidasi oleh nilai-nilai dunia. Aku semudeng nilai yang sebenarnya. Itulah pentingnya ikut retreat. Tahun depan ikut lagi. Ada lagi ya Pak? Ada, pasti ada.
Ning sok-sok ning sekaten ya ora apa-apa. Ya, boleh. Tapi kalau di retreat itu ya gini, kita mungkin pulang lerek-lerek ora apa-apa, tapi kan rohani kita kuat Bapak Ibu Saudara. Oke? Selesai? Wah. Saya tepat waktu. Iya. Untuk Siti, enggak apa ya. Jangan tepuk tangan malah koyo apa, Pak. Oh, jangan. Sudah apa ya Pak, gini ya Pak ya. Yang penting kita sama tidak ngantuk dan Bapak Ibu Saudara boleh mengerti, memahami keindahan kabar baik. Mari kita aplikasikan, sampaikan kepada banyak orang. Dan malam nanti Bapak Gembala akan sampaikan tentang lebih lanjut tentang hal ini. Kita sampaikan, kita suarakan, kita dengungkan kepada lebih banyak orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasihi, mereka memerlukan kabar baik. Ceritakan keindahan kabar baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Di tengah kelelahan kami, di tengah mungkin tubuh jasmani kami yang merosot kemampuan kekuatan. Tapi kami tahu, kami yakin manusia rohani kami semakin dibentuk, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menyelesaikan retreat sampai besok Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Berkati untuk acara-acara selanjutnya. Senantiasa kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di materi-materi yang boleh disampaikan para pembicara. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin.